Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun in fa'ila tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasaru yang kasiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun in kasir la tankasir munkasarun munkasarun. In faddo yang faddu infidadan wa munfaddad fahuwa munfaddun wa dzaka munfaddun in faddo la tanfaddo munfaddun munfaddun. In qada yang qadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa dzaka munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in miya'an wa mun ma'an fahuwa mun ma'un wa dzaka mun ma'un in ma'latan ma'mun ma'un mun ma'un. In jalayan jali in jilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa dzaka munjalan in jali la tanjali munjalan munjalan. In baroyan bari in biroan wa munbarat fahuwa munbarin wa dzaka munbarat in bari la tanbari munbaron munbaron. In tofa'a yantafi'u intifa'an wa muntafa'an fahuwa muntafi'un wa dzaka muntafa'un in tafi' la tantafi' muntafa'un muntafa'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut ngaji ya. Ini jam berapa Pak? Jam udah bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan. Wala yakunu dan tidaklah ada apa at-tamyizu tamyiz, tidak ada itu illa nakiratan kecuali nakirah. Maksudnya tamyiz wajib berupa isim nakirah. Tamyiznya nih kan itu, sebagaimana hal juga harus berupa isim nakirah. Kan ingat kan? Nah ini tamyiz sama hal sama alasannya apa? Li'annahu, nah ini alasannya supaya biar tahu. Li'annahu karena sesungguhnya kejadian. Lamma kana ketika ada apa al-gharadu tujuan. Minhu dari tamyiz. At-tafsiro itu menafsiri. Wa izalatal ibhami dan menghilangkan kesamaran, keumuman. Wa dzalika dan bermula itu tujuannya tamyiz adalah tafsir wa izalatil ibham. Hasilun itu hasil bin nakiroti dengan isim nakirah. Jawabnya lamma kanal gharadu minhu tadi iltazamu. Nah, itu panjang itu ya. Apa lamma itu kan tadi fi'il syarat, lamma karena kan syarat. Nah, jawabnya
iltazamu kan agak panjang kan. Jadi syarat dan jawab itu nggak harus nempel. Ada kalanya ya itu kan hampir sebaris baru ada jawabnya. Jawabnya lamma kanal gorot iltazamu, maka menetapkan siapa ulama nahwu tangkirohu pada menakirohkan tamyiz. Tangkirohu pada menakirohkan tamyiz ihtirozan karena menjaga minal abasi dari main-main. Nah, waziyadati dan dari menjaga. Nah, belum ngomong aja. Waziyadati dan dari menambahkan lighairi gharadin karena tanpa tujuan. Menambahkan yang tanpa tujuan. Maksudnya menambahkan apa? Kalau ma'rifat kan ada alnya di antaranya. Kalau isim nakiroh dima'rifatkan kan berarti ada alnya. Nah, kalau al untuk isim tamyiz, untuk tamyiz kan berarti ziyadah lighairi gharad, tambahan enggak ada tujuan, gitu kan? Kama sebagaimana keterangan fil hali dalam hal. Dan segitu dulu, perhatikan. Tamyiz wajib berupa isim nakirah. Kenapa alasannya? Li'annahu lamma kana al-gharad minhu tafsir, karena tujuan daripada tamyiz adalah menafsiri dan menghilangkan kesamaran, keumuman. Dan untuk tujuan tamyiz bisa menjadikan menafsiri dan menghilangkan kesamaran, itu bisa terjadi, bisa hasil binakirah. Nyambung? Oleh karenanya ketika tujuan tamyiz adalah menafsiri dan menghilangkan kesamaran, yang itu semua bisa hasil dengan isim nakirah, ulama-ulama nahwu itu maksudnya iltazamu tangkirahu. Ulama-ulama nahwu menetapkan tamyiz harus berupa isim nakirah. Oke? Paham kan? Maka ja'a zaitun raqiban. Yang contoh papan tulis umpamanya imtala al ma'u imtala al ina'u ma'an kan berupa isim nakirah. Ngerti kan? Nah, tujuannya itu biar ikhtirazan minal abas wa ziyadah li ghairi gharadin, untuk menjaga, memproteksi dari abas. Abas itu perbuatan diperhatikan. Abas pakai sa, kalau abas pakai sin cemberut. Itu kalau abasa maka kan abasa wa tawalla kan itu pakai sin. Kalau ini abasa pakai sa, seperti sanawiyah. Ngerti? Nah, itu pakai sa, maknanya permainan atau sia-sia. Lu tahu sia-sia kan tuh? Lalu bahasa Sunda lagi sia-sia. Bukan sia-sia, sia-sia. Lu ngerti yuk? Apa? Apa lah? Senyum ayo. Lu apa-apa kok jawab belum udah senyum. Ya kan? Betul kan, senyum. Aduh, susah lah. Oke, kemudian sebagaimana khal. Nah, khal kan kemarin begitu. Wala yakunul halu illa nakiratan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Kan khal juga begitu, tamyiz juga persis. Karena khal sama tamyiz itu kan hampir persis, hampir sama. Bedanya kalau khal menafsiri keadaan, ngerti? Hayat. Sementara kalau tamyiz menafsiri zat atau nisbat. Kan kata kuncinya itu yang membedakan antara tamyiz dengan khal, gitu loh. Tapi nah ini kembali
kita belajar nahwu itu diajarkan toleran. Wa ajaza dan membolehkan. Siapa al-kufiyuna, ulama-ulama Kufah, ini kok bisa. Belum makan saya. Oh, belum makan dia dari semalam, ngerti? Dan bukan berarti saya pagi itu udah makan sebaskom itu kayak bokok, kagak. Lu udah makan kok. Pagi sarapan, ya siang makan, gemuk kagak. Lu jadi siang bakso, ya kan? Gitu. Lalu itu dibiarin lah, dalam mobil gitu. Dari anak tahu. Oke. Wa ajaza dan membolehkan siapa al-kufiyuna, ulama-ulama Kufah, ta'rifahu pada memakrifatkan tamyiz. Itu udah biasa. Mustadillina hale mengambil dalil, ulama-ulama Kufah yang membolehkan tamyiz berupa ma'rifat, mengambil dalil biqauli syairi dengan ucapan syair. Ra'aitu kalamma araf, ra'aitu kalamma anna arafta wujuhana, sadatta wa tibtanna saya qaisu an amri. Dia memberi contoh watibka an nafsa. Nah, itu dia memberi contoh. Apa namanya? Ra'aituka, melihat siapa saya kepada kamu. Lama ra'aituka lama an, bukan anna ya, an. Itu ya. Lama an arafta, ketika bahwa mengetahui siapa kamu, wujuhana, pada wajah-wajah kami. Sodatta, jawabnya lama an arafta, sodatta, maka berpaling siapa kamu, berpaling dariku, watibta, dan bagus siapa kamu, an nafsa. Nah itu yang contoh, harusnya nafsan, tapi dimakrifatkan, diberi al, menjadi an nafsa, gitu loh. Ya Qaisu, Qais, oh iya Bipaho ngaji atuh. Ntar sabar selesai ngaji, bapak aman. Ya Qaisu, Qais an amrin dari amr. Udah titik. Dia menjadi contoh wajib bukan, nggak bisa saya tulis ya. Paham kan? Itu an nafsa, harusnya kalau standar kaidah tamyiz kan nafsan, tapi itu dikasih al. Oke? Ya. Ulama-ulama Kufah yang membolehkan tamyiz berupa isim ma'rifat itu adalah berdalil berdasar dengan ucapan syair ini. Nah, syair ini syair orang Arab. Nah, bahasa-bahasa Arab itu termasuk menjadi rujukan kaidah-kaidah bahasa Arab. Salah satu kaidah bahasa Arab tamyiz. Berarti nah, dasar umumnya tamyiz wajib berupa isim nakirah, tapi boleh ulama-ulama Kufah membolehkan tamyiz berupa isim ma'rifat. Nah ini dalilnya syair ini. Nyambung? Oke. Lu bangga kok? Lu lapar? Aku bengong aja. Mau ngopi? Oh iya, lu mau ke cewek, lu ntar. Kalau baru ada minum udah minta ya. Lu puasa yuk. Lu punya utang 10.000. Lah, sembarangan lu.
Oke. Lu beres sekolah udah beres lu. Mamanya belum gini. Kamu kan mamanya tanggung jawab. Oke. Jadi nggak dibayar. Oke lanjut. Wa ta'awwalahu al-basriyuna ala ziyadati al. Wa ta'awwala dan mentakwili gampangannya. Hu pada itu ucapan syair, hu pada qaulis syair. Siapa al-basriyuna, ulama-ulama Basra mentakwilinya ala ziyadati al, atas menambahkan al, maksudnya al yang ada pada syair tadi itu al tambahan, ngerti? Ya udah emang dari dulu Kufah sama Basra memang berbeda paham terus dari dulu emang seperti itu, gitu loh. Kita ubahnya ya udah seperti itulah kurang lebihnya. Maka biasa beda itu kan sebenarnya hal yang sangat biasa. Udah titik, itu kaidahnya gampang. Wala yakunu dan tidaklah ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami, kecuali itu setelah sempurnanya kalam. Bil makna dengan arti al-mutaqaddim yang telah lalu fil khali dalam hal. Ai bi ayyaqa'a tegasnya gambarannya bahwasanya jatuh apa tamyiz ba'da jumlatin setelah jumlah tamatin yang sempurna. Sawaun itu sama saja. Tuhuk kifa apakah ditangguhkan apa husulul faidati hasilnya faidah alaihi atas hal amla atau tidak. Jadi gampangannya gini, tamyiz biasanya jatuh setelah sempurnanya kalam, sebagaimana yang terjadi dalam pembahasan hal. Oke? Apakah hasilnya faedah tadi ditunggu atau tidak itu lain soal. Yang jelas hal sebagaimana tamyiz sebagaimana hal harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Apa maksudnya sempurnanya kalam? Kalau fi'il ya udah ada fa'ilnya, kalau mustada ya sudah ada khobarnya. Ngerti maksudnya? Nah itu yang dimaksud. Nyambung ya? Oke, itu contohnya. Ya di papan tulis saja lah. Imtala al-ina'u. Imtala fi'il al-ina'u fa'il baru ma'an. Gak boleh. Imtala ma'an al-ina'u. Gitu. Oke lanjut biar cepet. Waqat yaqa'u dan terkadang. Nah ini. Waqat yaqa'u dan terkadang terjadi apa tamyiz ba'da tamamil kalami. Nah namanya terkadang sering apa enggak? Ya enggak lah. Makanya itu qad yaqa'u. Kalau yang atas kan wala yaqa'u wala yakunu illa kan gitu. Nah nahwu isruna dirhaman indi. Isruna bermula 20. Apanya dirhamnya indi itu di sisiku. Nah isruna kan mubtada, khobarnya mana? Weh, khobarnya mana? Kalau udah gue jawab indi, dibang ngulangi ya pecus lu. Khobarnya ya indi. Dan dirhaman itu ada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Artinya kan kalamnya belum sempurna gitu loh maksudnya. Kok masih nggak cocok baik? Lu, yuk nggak paham berarti lu. Lo iya kan? Lah Kevin kok ragu-ragu mau jawab. Artinya nggak yakin lu. Ngerti kan? Lah kan udah seartiin isruna bermula 20. Apanya dirhaman itu indi. Lah isruna mubtada mana khobarnya? Kan bengong lu. Iya kan? Itu nggak yakin tandanya. Ya indi. Lah itu tamyiznya di tengah-tengah antara isruna dengan indi. Itu menandakan tamyiz jatuh sebelum sempurnanya kalam. Terkadang. Maka waqad yaqa'u. Nyambung ya? Oh, begitu maksudnya.
Wan nasibu dan bermula yang menasabkan litamyiziz zati terhadap tamyiznya zat al mubhamati yang umum wa ya an nasib tilka zatu itu zat itu. Kalau ada tamyiz yang menafsiri zat, maka yang menasabkan tamyiz zat tersebut. Kan kemarin disebutkan isruna itu kan zat. Zat yang kemarin udah lo hapus belum? Kan kemarin zat ada 4. Adat, mikdar, zibe mikdar dan ghairuha kan gitu kan. Nah itu apa yang menasabkan tamyiz kalau dari isim zat? Isim zat itu gitu loh. Ka isrina seperti lafaz isrina, fi isrina dirhaman, dalam contoh isrina dirhaman. Wasokha dan sah apa amaluha, amalnya isrina. Wa inkanat dan sekalipun ada apa lafaz isrina, jamidatan itu jamid, maksudnya jamis, enggak mutasorrif. Isibiha karena menyerupainya lafaz isrina. Kalau enggak, biar lebih umum, wasoha dan sah apa amaluha, amalnya zat, itu aja. Wa ingkar dan sekalipun ada apa zat itu jamidatan. Nah contohnya isim zat adalah lafaz isruna, gitu loh, ngerti? Nisibiyah karena menyerupainya isim zat bismil fa'ili dengan isim fa'il. Li'annaha karena sesungguhnya isim zat tolibatun itu yang mencari lahu terhadap fa'il fil makna dalam maknanya. Fanahu isrina dirhaman, maka bermula contoh lafaz isrina dirhaman syabihun itu lafaz yang menyerupai bidharibina zaidan dengan lafaz dharibina zaidan. Jadi isrina dirhaman kan isrina itu isim zat, adat kan bilangan, kan berarti isim zat. Walaupun isim zat seperti lafaz isrina itu isim jamid, tapi tetap bisa amal. Berarti kan alasannya karena menyerupai isim fa'il. Isim fa'il itu kan selalu butuh maf'ul, sasaran. Oke? Begitu loh. Itu contohnya isrina dirhaman itu menyerupai dharibina zaidan. Warid telin zaitan, dan seperti lafaz ritelin atau ritelun, terserah Eropnya sebelumnya apa, gitu aja. Umpamanya baca ritelun bermula ini itu satu ritel, apanya zaitan, minyaknya. Syabihun itu menyerupai lafaz ritelun zaitan itu menyerupai bidharibin amron dengan lafaz dharibin. Maknanya dharibin orang yang memukul, amron pada amr. Sama syabihun fil ismiyati dalam keisimannya, wattolabil maknawi dan tolak maknawi. Ingat tolak maknawi kan? Ingat gak? Balaghah kan udah kelar. Kan ada insya tolabi, ada insya ghairut tolabi, gitu loh. Nah lafaz zaitan itu juga termasuk kategori tolak maknawi, ngerti? Tolak tapi enggak lafadznya, tapi maknanya mempunyai makna tuntutan amal maksudnya. Ngerti maksudnya? Tolak maknawi itu tuntutan untuk beramal, begitu loh. Maka ini sebenarnya cakep komposisi yang ngaji yang sekarang, dalam arti ada ngaji balaghah itu sedikit kan menambahkan wawasan, ngerti kan? Maka harus tertantang, harus semangat. Wa wujudu ma bihi iltimasun wa wujudima dan wujudnya sesuatu bihi yang itu pada ma'at tamamu bermula kesempurnaan.
Wa dan bermula wujud cuma bitamam at-tanwinu itu tanwin fisani di dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa? Ritelun zaitan. Contoh yang barusan. Ritelun kan ada tanwinnya. Ritelun, oke? Wanuni dan nun fil awali dalam contoh yang pertama apa? Dzoribina zaidan dzoribina. Nah, pembandingnya yang disamain itu lafaz isrina. Itu kan hampir sama. Gitu kan? Nyambung nih. Wakilan dan dikatakan apa yang kila ghairu dzalika yang selain itu ini masalah sulit. Enggak bisa saya paksakan. Tapi udah saya jelaskan. Nah, untuk kalian bisa lebih paham, nanti diterus di mutolaah, di angan-angan. Itulah proses. Maka belajar itu lihat prosesnya. Prosesnya intensif terus menerus nggak henti. Ya itu berarti benar prosesnya. Maka dalam ilmu pendidikan, gitu ya. Ini perhatikan, saya tulis kaitannya proses. Kenapa intensif? Nih dalam ilmu pendidikan, dengerin tuh Ted. 1 kali 7. Rumus ini harus kalian praktekkan. Lihat, dengerin. Tidak sama dengan 7 kali 1. Ini udah berkali-kali saya sampaikan. Diperhatiin. Dan ini falsafah istiqomah. Kalau dalam ilmu matematika 1 kali 7 kan sama dengan 7 kali 1. Iya apa enggak? Hasilnya 1 dikali 7 berapa? 7. Kalau 7 kali 1 berapa hasilnya? 7. Tapi dalam ilmu pendidikan beda. Dalam ilmu tasawuf beda. Maksudnya begini. 1 jam kalian belajar dikali 1 jam dikali 7 hari. Hasilnya tidak sama dengan 7 jam dikali 1 hari. Oh, kamu belajar, kita belajar sejam. Habis asar rutin, kurang lebihnya 1 jam. Rutin. Nanti habis maghrib juga kurang lebihnya 1 jam. Rutin. Selama seminggu. Itu hasilnya beda. Kalau ada orang belajar 7 jam sehari. 7 jam sehari bahas nahu. Ngebul palanya. Loh iya apa enggak? Paham mah kagak. Stres mah iya. Paham kan? Nah kayak pemahaman seperti ini. Estafet terus. Oh gitu loh. Nyambung nih. Tapi inilah yang disebut. Kalau ini itu namanya jalannya disebut istiqomah. Oh gitu. Rutin. Kalau ini istidrat. Lah iyalah. Istidrat. Ya ampunin. Udah Pak, nggak usah belajar. Entar saya belajar seharian. Lah, ngebul palanya, nyambung mah kagak. Stres mah iya. Nyambung nih. Itulah pemahaman istiqomah. Maka belajar lihat prosesnya. Wes tapet terus. Habis ini nanti ngepel. Kalau belum ngepel, kamar mandi bersih apa enggak? Dapur bersih enggak? Kalau ini dibersihin, perempuan kok sama, ini mirip. Bersih enggak? Mindah. Dapur. Bawah-bawahnya dilap, pakai sabun, terus ini ngerti? Tuh. Nanti sambil bersihin lingkungan, termasuk kemarin kalian bersihin got. Itu bagian dari penajam tambah manfaat barokahnya ilmu. Dijalani terus-menerus.
nanti keluar kalian dari Al-Aziz di masyarakat ya seperti itu. Rio, lu mau pulang ke Gorontalo atau ke Jakarta nanti kalau udah tua? Tidak tahu Pak, bodoh amat. Ya enggak? Rio umpamanya tinggal di masyarakat. Sebagaimana kalian yang tiap hari di sini, di rumah jangan malas. Bongkok, dengerin. Di rumah bantu orang tua. Kamar mandi kalau licin disikat. Ya kan? Lingkungan kalau kotor disapu. Paham maksudnya? Lah, tiap hari seperti itu, maka hidupnya kita manfaat bagi orang lain. Kalau kita ada manfaatnya kepada orang lain, kita nggak ada itu dicariin. Berarti ini Kevin kemana nih? Yang sering saya suruh Kevin, Orden ya semuanya kalian lah. Yang rajin mana nih? Kok kalian nggak ada? Kan berarti Al-Aziz merasa kehilangan. Paham maksudnya? Tapi kalau keberadaan kalian nggak dicariin, hati-hati lu. Berarti wujuduhu keadamu. Adanya sama dengan tidak ada. Kalau manusia hanya sebagai pelengkap, wujuduhu keadamihi, repot. Paham maksudnya? Oh. Ada orang yang saya pertahankan. Mau pulang Pak ngaji gini. Goyong, jangan. Kamu potensi. Paham maksudnya? Tapi kalau ada yang barusan ini, udah, tiduran. Ngerti maksudnya? Nah, itu contoh wujudu keadami. Ngerti kan? Oh, begitu Syekh Barudin. Oke lanjut. Mana tadi? Wan nasibu dan bermula amil yang menasobkan litamyizil nisbati terhadap tamyiz nisbat. Kan tamyiz kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama untuk menafsiri zat, yang kedua menafsiri nisbat. Nah, kalau yang tamyiz yang menafsiri zat barusan dibahas, yaitu zat itu sendiri. Nah, kalau nisbat mana? Dua ya an-nasib li tamyizin nisbat al-fi'lul musnadu itu fi'il musnad. Musnad apa? Oh, iya disandarkan kalau dalam susunan. Berarti fi'il. Berarti musnad kan ini bahasa balaghah. Ya kan? Kalau fi'il fa'il berarti fi'ilnya. Kalau mubtada khobar berarti khobarnya. Ingat. Nah, kalau ya sama fi'il ada yang mabni maklum, ada yang mabni majhul, itu fi'ilnya. Atau isim fa'il atau sifat musabbat atau bahkan isim tafdhil yang beramal seperti fi'il. Ingat itu. Nah, itu maksudnya musnad. Toba Zaidun nafsan, seperti contoh toba Zaidun nafsan. Bagus siapa Zaidun Zaid, nafsan apanya jiwanya. Nah, yang menasobkan nafsan itu fi'il toba. Oke? Toba yatibu maknanya baik. Oh. Ausibhuhu atau yang menyerupai fi'il musnad. Nahwu mutasabbibun Zaidun arokon. Mutasabbibun bermula orang yang bercucuran, tapi nggak ada mubtada'nya ya. Mutasabbibun itu orang yang bercucuran. Zaidun bermula Zaid, apanya arokon. Nah itu loh yang mau nasabkan arokon, mutasabbibun itu kan isim. Isim tapi menjadi khobar, oke? Oh. Wa Zaidun dan bermula Zaid ajmalun itu lebih bagus minka daripada kamu. Apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, yang menasabkan wajhan itu adalah fi'il ajmalu, isim tafdhil. Nyambung? Wama dan bermula pendapat. Masya yang berpendapat alaihi atas ma. Siapa al-musannifu? Wa ya ma masa alaihi musannif al-asahu, itu pendapat yang paling sahih. Wa qala dan berpendapat siapa Ibnu Usfurin
Imam Ibnu Usfur an-nasibu bermula yang menasobkan, al-mubayyinu yang menjelaskan, maksudnya tamyiz yang mubayyin, an-nisbatu yang berupa nisbat, wa ya nasib mubayyin mubayyinin nisbah, al-jumlatu itu jumlah, alati yaitu jumlah, intasoba yang kebaca nasob. Apa jumlah, apa tamyiz, antamamiha dari sempurnanya jumlah. Lal fi'lu tidak fi'il. Ini kalau menurut Ibnu Usfur. Walama dan tidaklah lafaz asbah yang menyerupai apa ma pada fi'il. Kalau menurut Imam Ibnu Usfur yang menasobkan tamyiz, yang tamyiznya tadi mubayyinin nisbah, itu adalah jumlah yang sempurna, itulah yang menasobkan tamyiz, ngerti? Kalau menurut Ibnu Usfur gitu loh. Wala ya takut dikit lagi dah. Wala ya takut damu dan tidak boleh mendahului apa tamyiz lizatin terhadap zat au nisbatin atau nisbat ala amilihi atas amilnya tamyiz mutlakon dengan mutlak. Maksudnya tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Seperti juga hal. Hal juga tidak boleh mendahului sahibul hal dan fi'ilnya. Sawaun sama saja karena ada apa al-amilu amil, isman itu berupa isim au fi'lan atau fi'il jamid dan yang jamid, au mutasarrifan atau yang mutasarrif, fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan indi zaitan itu gak boleh. Oke? Walaupun tadi terkadang kan tadi ada indi isruna dirhaman indi. Tadi kan ada terkadang boleh kan? Nah, umumnya begitu gitu loh. Itu kan indi itu di sisiku, zaitan apanya? Minyaknya ritlun bermula satu ritel, satu kaki. Wala rojulan ma ahsanahu enggak boleh. Harusnya wa ma ahsanahu, wa ma ahsana rojulan. Itu enggak boleh. Wala nafsan toba Muhammadun dan tidak boleh contoh seperti nafsan toba Muhammadun, harus toba Muhammadun nafsan yang contoh sebelumnya juga sama. Ma ahsana rajulan gitu loh. Wallahu a'lam. Kelarin apa ya? Wahada udah dikit lagi dah ya, nanti langsung bab mustasna. Dikit lagi lah. Jam baru jam 5. Wahada apaan asar sekarang 3:30. Lu baca Waqiah kan sampai jam 4 ya kan? Bebenah sebentar berat 4:30 baru ngaji kan. Wahada dan bermula ini pendapat tidak boleh mendahului tamyiz, tidak mendahului tadi madhabul jumhuri, itu madhabnya mayoritas ulama. Wadzalika dan bermula itu tidak boleh mendahulunya tamyiz li'annal maksuda karena sesungguhnya tujuan minat tamyizi dari tamyiz wa ya al maksud minat tamyiz al ibhamu itu ibham samar umum awalan dalam permulaan, summa tafsir kemudian tafsir dijelaskan, wa izalatul ibhami dan menghilangkan kesamaran, wa taqad awas di harokatin, wa taqad dumuhu itu mubtada, wa taqad dumuhu dan bermula mendahulunya tamyiz ala zalikal amili atas itu amil, yunafi itu menafikan apa taqad dumuhu fil maksudi dalam tujuan. Kan tamyiz tujuannya kan menafsiri, menjelaskan terhadap kesamaran makna. Nah, kalau tamyiznya mendahulukan itu kan berarti bertentangan dengan tujuan. Itu maksudnya. Wali anna tamyiza dan karena sesungguhnya tamyiz itu kan nakti seperti naat
fil idhahi dalam menjelaskan. Wa na'tu dan bermula na'at la yataqaddamu itu tidak boleh mendahului apa na'at ala amilihi atas amilnya na'at. Amilnya na'at berarti kan man'ut. Ngerti kan? Lah kalau naatnya duluan man'utnya belakangan kan bingung. Al-aqilu zaitun. Nah ribet kan? Wakadzalika maka seperti itu na'at ma bermula. Wakadzalika maka seperti itu ialah na'at ma bermula lafaz asba yang menyerupai apa na'at hu pada ma. Ya seperti tamyiz ini. Qala Al-Farisi berpendapat tanggung habisin aja. Berpendapat siapa Imam Al-Farisi wastahsana dan menghitung baik. Kalau diterjemahkan ay wa'addahu husnan. Wastahsana dan menghitung baik. Hu pada itu tadi tidak boleh mendahului tamyiz atas amilnya. Artinya benar hunya ada. Hu pada tidak boleh mendahuluinya tamyiz pada amilnya. Siapa Ibnu Khurufin? Imam Ibnu Khuruf. Warat dan menentang hu pada Ibnu Khuruf. Siapa Ibnu Usurin? Bima dengan penjelasan saya tiang akan datang apa ma min jawazi toba nafsan zaitun. Itu salah itu. Kalian kan zaitan. Ya. Dari bolehnya redaksi toba nafsan zaitun. Itu kalian zaitan bukan? Buang alifnya. Alif serat zaitan itu. Qala berpendapat siapa Ibnu Usfur li'anna na'ta karena sesungguhnya na'at la yataqaddamu itu tidak boleh mendahului apa na'at alal man'uti atas man'utnya. Namun wa'ajazan membolehkan siapa Al-Kisai Imam Al-Kisai wal Mubarridu dan Imam Mubarrid wal Mazini dan Imam Al-Mazini wakhtaro dan memilih pada ini pendapat siapa Ibnu Malik fi Sarhil Umdati dalam sarah kitab Al-Umdatus Salih. Kalian nanti kalau punya duit beli sarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu di dalam burung. Di luarnya sarah Ibnu Aqil, kitab saya di dalam. Itu sarah Alfiyah namanya Umdatus Salih. Fi Sarhi Ibnu Malik, gitu loh. Ala amilihi atas amilnya tamyiz al-mutasarrif. Nahu toba zaitun. Nahu nafsan toba zaitun. Toba kan fi'ilnya mutasarrif. Toba yatibu toiban ya kan? Kan mutasarrif itu boleh. Kata imam-imam tadi Kisai Mubarid Mazini. Wa irqan tasabbaba bakrun. Tasabbaba kan mutasarrif. Tasabbaba ya babu yang tidak boleh itu yang fiilnya atau amilnya jamid nyambung nih. Ini kan harus keren kalian. Wastadallu dan mengambil dalil siapa Imam Kisai, Mubarid, Mazini dan Ibnu Malik. Qauli syairi dengan ucapan syair. Atahjuru laila bil firaqi habibah wa ma kana nafsan bil firaqi tatiku. Atah juru apakah mendiamkan siapa kamu Laila pada Laila bil firaqi dengan perceraian Habibah pada kekasihnya Laila. Bergaris. Wa makana dan tidaklah ada apanya nafsan jiwanya bil firaqi sebab bisa itu tatibu. Jadi menjadi contoh wa makana nafsan. Nafsan didahulukan padahal amilnya tatibu. Ngerti? Itu contohnya. Jadi ingat. Wa qaulil akhar dan seperti ucapan penyair yang lain. Anafsan tatibu binailil muna. Itu anafsan. Apakah apanya jiwanya tatibu menjadi baik. Nah itu nafsan didahulukan. Ini menyalahi aturan. Tapi buktinya ada dalam syair. Berarti juga benar. Nah yang dibuat rujukan oleh Imam
Kisai, Imam Mubarak, Imam Mazini yang diikuti oleh Imam Ibnu Malik dalam Umdatus Salik itu dasarnya ini. Binail muna dengan memperoleh perkara-perkara yang diharapkan. Wadail mununi harokatin munun, dan bermula sesuatu yang mencegah pemberian. Yunadi itu memanggil apa dai, munun itu isim maf'ulnya manna yamunu mannun, wadaka mununun, asalnya nunun gitu loh. Jiharan hale terang-terangan, wahamala dan menangguh, dan membawa, menangguh, mengajak gitu aja. Siapa al-jumhur ma pada perkara, pada pendapat jaa yang datang, apa ma mendalika dari itu semua. Kalau enggak hamala menangguhkan juga hampir sama. Alat darurati atas keadaan darurat. Kama sebagaimana keterangan kalau yang mengatakan siapa pengarang kitab Al-Mughni hu pada ma fil Mughni wa ghairu, dan lainnya pengarang Mughni. Kalau berpendapat siapa Al-Azhari, Imam Al-Azhari berpendapatnya awat tafaqul jami, dan sepakat siapa Al-Jami'u semua ulama ala jawazi taqaddumi tamyiz, atas bolehnya mendahulunya tamyiz, alal mumayyaz atas yang ditamyizi. Idza kana jika ada fal amilu amilnya itu mutakot diman mendahului nahwu toba nafsan zaitun titik. Saya rasa jelas lah orang di mengulang doang. Ya udah, ntar habis maghrib pembahasan mulai rada keras. Kerasnya apa? Bab mustasna itu harus menghafal. Menghafal pertama huruf istisna, jenis kalam dan lain sebagainya. Makanya dari hapus papan dulu sudah kelar ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa Bifardil Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.